Ya, Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Menko Erlangga Hartarto memastikan gelaran MotoGP tetap berjalan meski angka kasus COVID-19 sedang tinggi. Sejumlah skenario diterapkan untuk mengurangi resiko penularan. Salah satunya adalah travel bubble. Bagaimana memastikan ajang balapan MotoGP aman digelar di tengah angka COVID-19 yang sedang tinggi dan juga tentu pelaksanaan pramusim yang sudah akan dimulai secepatnya dalam beberapa hari ke depan. Saya akan diskusikan langsung bersama dengan Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansyah, dan juga Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alexander K. Ginting. Pak Gubernur, selamat malam, apa kabar? Pak Alex, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Baik. Ya, kabar baik semuanya. Saya akan langsung ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Bang Zul. Jadi beberapa atlet seperti yang mungkin banyak dilihat oleh masyarakat sudah datang dan juga official. Ada karantina 24 jam ya tadi dari informasi yang juga kami rangkum. Artinya bagi para atlet dan juga official ini di masa tes pramusim sudah berlaku travel bubble atau seperti apa pelaksanaannya, Pak Gubernur? Jadi yang pertama bahwa pramusim ini kan minggu ini akan dilakukan di Mandalika. Dan kita selalu mengingatkan semuanya bahwa kita belum lepas dari pandemi. Ya kita masih berkutat dengan virus ini. Oleh karena itu euforia di satu sisi boleh saja, tapi kehati-hatian harus tetap diingat. Oleh karena itu untuk pre-season ini kita harus ingat betul bahwa main eventnya itu bulan Maret. Jadi kita harus meminimalisir segala risiko sehingga jangan sampai mengorbankan main event pada bulan Maret. Oleh karena itu kita mengeksersis namanya travel bubble. Oke. Jadi betul-betul atlet, kru itu terisolir betul sejak turun ke hotel dalam klaster sendiri dengan penuh kehati-hatian. Juga sampai mereka di arena balap nanti dipastikan semuanya dalam bentuk bubble. Istilahnya bubble betul-betul dikendalikan dengan sangat ketat. Juga karyawan-karyawan yang berinteraksi di hotel-hotel pun diperiksa dengan sangat ketat sehingga mudah-mudahan exercise ini berhasil dan tidak menimbulkan masalah. Oke, dan exercise ini karena ini exercise artinya nanti di main eventnya bulan Maret tentu travel bubble ini yang akan menjadi salah satu strategi utama ya, Pak Gubernur, yang akan diterapkan untuk menghindari resiko penularan COVID-19. Tepat sekali, dan kita tidak boleh berjudi dengan segala kemungkinan. Jadi ini betul-betul diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Semua klaster itu meminimalisir interaksi sehingga mereka betul-betul bebas tes PCR terus sampai negatif, kemudian mereka diizinkan ke sirkuit untuk latihan. Oke. Oleh karena itu mudah-mudahan ini harus diingat mereka, karena bagaimanapun penggemar para pembalap dunia ini kan banyak. Ya. Ingin juga melihat secara langsung, berfoto-foto, tapi kita ingin menekankan pada masyarakat jangan sampai euforia berlebihan nanti akan menyebabkan event kita menjadi terganggu. Jadi mudah-mudahanlah latihan pramusim ini betul-betul kita jaga dengan protokol kesehatan yang ketat dengan travel bubble. Oke, Bang Zul, jadi sejauh ini yang mungkin terpantau oleh Pemprov NTB sudah berapa yang datang ke Lombok ya, baik atlet dan juga official, mungkin jumlahnya, dan pelaksanaan travel bubble itu seperti apa yang sudah berlaku untuk mereka yang datang ini? Jumlah pastinya pembalapnya saya nggak mengecek langsung berapa ya, tapi yang jelas yang terkenal sudah kelihatan. Karena nggak semua juga banyak pembalap baru yang mungkin belum pernah juga saya kenal sebelumnya, karena pakai masker juga. Ya mudah-mudahan hampir semuanya sudah tiba dan semuanya dengan travel bubble yang ketat, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, saya ke Pak Alex. Pak Alex, travel bubble ini memang salah satu andalan yang kerap kali disebut ketika kita mau membuka pintu kedatangan internasional, termasuk juga di ajang balapan MotoGP ini. Nah, mungkin bisa lebih merinci lagi Pak Alex, travel bubble yang kemudian disiapkan atau digagas oleh pemerintah ini rinciannya seperti apa pelaksanaannya? Ya, jadi yang kita lihat bahwa pemerintah, khususnya seluruh bangsa kita, sudah melakukan beberapa kali event di tengah-tengah kita pemulihan kesehatan dalam situasi pandemi. Pertama, kita pernah melaksanakan PON. Kemudian kita ada juga melaksanakan badminton tanpa penonton. Kemudian juga kita sudah melaksanakan juga pertandingan liga sepak bola dan tanpa penonton. Dan ini semua sudah kita exercise dalam rangka
bahwa pemulihan kesehatan juga harus diikuti dengan pemulihan kegiatan sosial, olahraga, dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini tentu menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk melindungi dan menjaga agar kegiatan ini tetap berlangsung, tetapi juga kasus COVID bisa ditanggulangi dan dikendalikan. Jadi oleh karena itu, Satgas COVID-19 Nasional sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur mengenai bubble tersebut. Dan bubble tersebut tentu diatur sedemikian rupa dengan teknis dan sistem yang ada. Dan ini atas arahan Kasatgas Letnan Jenderal Suharyanto, di mana sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang-orang yang terlibat ke dalam satu kelompok, bubble namanya, atau gelembung. Jadi yang berbeda dengan memisahkan orang-orang yang terpapar atau yang tidak jelas status infeksinya ataupun status orang tersebut, apakah sudah diperiksa atau tidak, baik riwayat kontak ataupun riwayat transmisi ataupun juga dengan masyarakat umum. Jadi mereka benar-benar dalam satu gelembung, dan gelembung ini nggak boleh pecah kalau dia berinteraksi dengan orang luar yang tidak jelas statusnya ataupun tidak dikenal, maka gelembung itu pecah. Sehingga kita berharap mereka ini yang berangkat dari luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur melalui protokol perjalanan luar negeri, di mana sudah vaksinasi 2 kali, kemudian ada pre-arrival dengan pemeriksaan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam, kemudian dalam arrival ada lagi pemeriksaan PCR, kemudian juga mereka harus menginstalasi Peduli Lindungi, dan mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan, itu adalah mandatory di dalam setiap kegiatannya. Dan kemudian juga mereka harus mengerti bahwa nanti di daerah Mandalika ada yang disebut dengan green zone, ada yang dimaksud dengan red zone. Kemudian bubble ini harus terus dipelihara. Dan kemudian bubble ini akan dilakukan pemeriksaan PCR setiap 3 hari. Dan kemudian dalam kegiatan selanjutnya nanti dia akan diselang-selingi dengan pemeriksaan antigen test dalam setiap kegiatan event, apakah dari hotel nanti mau masuk ke pedok ataupun masuk ke sirkuit, dan kemudian juga nanti setelah itu dilakukan evaluasi setelah post event. Ini berlaku untuk kru, official, organizing committee, supporting staff, venue manager, dan juga berlaku juga bagi tim media yang meliput dan kemudian VIP guest yang akan datang untuk melihat kegiatan tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan bubble. Jadi kita berharap juga ada kerjasama antara panitia, pendukung, dengan seluruh peserta yang ada, supaya bisa memelihara bubble ini supaya jangan pecah. Bagaimana caranya supaya tidak pecah? Kita harus komit dan konsisten dengan inner regulation yang sudah diatur. Jadi mana yang mandatori, mana yang tidak, ini harus benar-benar dipahami oleh semua peserta, termasuk pembalapnya, termasuk ofisialnya. Saya kembali ke Pak Gubernur, Bang Zul. Pertanyaannya kemudian melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Alex. Bagaimana memastikan bahwa bubble ini tidak pecah? Bagaimana memastikan bahwa semua ini mereka mengikuti aturan travel bubble yang sudah dibuat oleh pemerintah kita? Ya, sosialisasi yang lebih intensif ya, apalagi sekarang ini Pak Hadi alhamdulillah berada di NTB terus-menerus ya. Pastikan semua proses dan prosedur yang disampaikan oleh Bang Alex tadi itu terlaksana di lapangan. Jadi koordinasi hampir setiap saat untuk diingatkan terus, jangan sampai kita abai terhadap protokol kesehatan sehingga apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana. Jadi sejauh ini koordinasi rapat sangat intensif, mudah-mudahan segala kemungkinan terburuk bisa kita hindari. Dari sisi Pemprov ada kendala mungkin Bang Zul di pramusim ini, atau semuanya sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana? Sejauh ini masih berjalan sesuai rencana, sehingga yang paling penting adalah memanage ekspektasi. Karena bagaimanapun ketika Marquez sudah berada di dekat di sekitar kita itu tentu euforia itu ada, tapi kita harus sadarkan masyarakat bahwa ini very private ya,
jangan sampai karena keinginan kita berlebihan merusak rencana besar di bulan Maret. Oke. Jadi memang keinginan, antusiasme, ekspektasi pasti tinggi, tapi kemudian juga harus melihat situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Dan sekarang artinya tinggal berjalan saja ya tes pramusimnya. Kesiapan menuju ke sana seperti apa itu Pak Gubernur? Sejauh ini semua persiapan on the right track sesuai rencana ya. Tinggal kita lihat semua pembalap juga mengikuti apa yang telah disarankan. Mereka mudah-mudahan ini berita bagus juga buat kita semua dan seluruh dunia bahwa di Nusa Tenggara Barat apa yang kita rencanakan kita akan lakukan dengan proses yang baik. Oke, baik Pak Gubernur, kita harus break. Pak Alex, kita harus break. Nanti saya akan ke Pak Gubernur lagi. Ini kan kemudian ada varian Omikron ya, Bang Zul, yang tengah kita hadapi. Juga ada prediksi puncak Omikron di akhir Februari. Waktunya mepet-mepet dengan penyelenggaraan MotoGP ini juga. Apa ancang-ancang dari Pemprov NTB untuk menghindari semua yang tidak kita inginkan? Apakah kemudian ada strategi yang lain untuk memastikan bahwa semua akan aman-aman saja atau seperti apa? Dijawabnya nanti, kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, dan juga Pak Alexander Kaginting dari Satgas COVID-19. Bang Zul, Pak Gubernur NTB, ini kan tengah ada varian Omikron yang kemudian juga diprediksi puncaknya ini akhir Februari sampai dengan bulan Maret. Nah, menyikapi situasi yang ada sekarang, Pak Gubernur, apakah dari Pemprov NTB ada ancang-ancang tertentu, kebijakan mungkin tertentu yang akan diambil untuk menghindari klaster atau penularan ya, terutama di masa penyelenggaraan MotoGP nanti? Tentu kami sesuai dengan arahan Pak Presiden ya, untuk pastikan bahwa vaksinasi dosis yang kedua pun harus melebihi 80%. Dan ini hampir semua di Pulau Lombok ini dosis 1, 2 itu melebihi 80%, sehingga masyarakat ini diharapkan punya kekebalan terhadap berbagai macam virus. Jadi di satu sisi vaksinasi terus digesa, bahkan yang ketiga pun sudah disosialisasikan lebih diintensifkan lagi. Di saat yang lain, protokol kesehatan harus tidak boleh diabaikan. Jadi dua-duanya kita betul-betul kesadaran diminta. Dan pada saat yang lain bahwa memang Omikron memang meningkat, tapi di sisi yang lain kita juga harus memberikan harapan pada masyarakat, karena kadang-kadang ini masalah psikologis juga, bahwa jangan terlampau khawatir, jangan terlampau takut, waspada tetap, itu jadi jangan sampai ketakutan menyebabkan imunitas ini jadi lemah. Oke. Jadi yang sekarang kemudian akan dilakukan masih tetap soal vaksin ya, Pak Gubernur, dan juga vaksin masih menjadi yang utama. Soal kemudian ada nanti 100.000 penonton paling maksimal begitu ya, kabarnya demikian. Ini yang juga dikhawatirkan oleh sejumlah pakar bahwa ini menjadi pertaruhan juga. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa selain soal vaksin, sekali lagi menjamin bahwa semuanya diharapkan bisa berjalan aman, mungkin dimulai dari pramusim yang saat ini. Dan kami melihat ini kan masih cukup pada waktu. 20 Maret itu masih sebulan lebih untuk main event MotoGP ini. Oleh karena itu kita gesa vaksinasi. Sambil pada saat yang sama juga kita memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tentang Omikron ini. Nah, mudah-mudahanlah kami sangat optimis ya bahwa Maret itu mudah-mudahan Omikron banyak bisa di-closing sehingga menyebabkan itu aman baik. Oke, Pak Alex, meskipun kita pernah menyelenggarakan beberapa kali event internasional, tapi banyak yang melihat bahwa situasinya sekarang agak berbeda karena bertepatan dengan varian Omikron. Apa catatan Satgas soal ini, Pak Alex, di penyelenggaraan MotoGP khususnya, atau kemudian di beberapa rencana-rencana pemerintah lain ke depan, termasuk di event-event yang nanti akan diselenggarakan? Ya, jadi dalam setiap kita melaksanakan kegiatan, kita harus memastikan bahwa kegiatan itu tidak menjadi satu alat
terjadinya klaster ataupun terjadinya epicentrum. Oleh karena itu kegiatan ini harus benar-benar mengatur seluruh protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, bahwa kegiatan itu berada di wilayah. Dan wilayah itu sebagai contoh sekarang ini Mandalika. Sehingga perlu jauh hari dilakukan berbagai tindakan pengkajian di sektor hulu, di mana dalam hal ini 3T dan 3M harus dilaksanakan sebaik mungkin. Tentunya juga vaksinasi tentu harus dikerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan pada saat ini sekarang di daerah Mandalika, bahwa peningkatan kontak tracing, kemudian bagi mereka yang bergejala dilakukan testing, dan bagi mereka yang positif dipindahkan ke isoter, kalau rumahnya memadai dia di isoman, dan kemudian juga mengerjakan vaksinasi bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi 1 atau vaksinasi kedua. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama juga untuk bisa memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat, mulai dari bandara sampai ke pemukiman, sampai ke area di Mandalika, untuk melakukan zonasi masker. Jadi maskerisasi ini harus benar-benar ditingkatkan. Kendati pun memang suasana dalam keadaan kondusif, aman, tidak banyak yang sakit, dan bor rumah sakit juga memang masih rendah. Tetapi sebagai etos kerja, sebagai perilaku, pemakaian masker ini memang harus kita kerjakan. Jadi oleh karena itu Satgas COVID-19 Nasional sesuai dengan arahan Letnan Jenderal Suharyanto, maka operasi masker ini akan digalakkan kepada seluruh masyarakat. Dan demikian juga untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kendati pun nanti ada kegiatan internasional, ini harus kita dukung. Jadi oleh karena itu, dari hasil pemeriksaan PCR test kemarin terhadap seluruh lebih kurang 500 orang official, teknisi, riders, dan semua pembalap, ini semua hasil PCR-nya negatif. Tetapi kendati pun PCR-nya negatif, mereka harus tetap di bubble area. Mereka tidak boleh keluar dari bubble tersebut. Dan kalau keluar tentu ada penalti. Jadi oleh karena itu sekarang sudah ada Satgas Bubble yang langsung di bawah Komandan Marsikal Hadi yang mengkoordinir seluruh kegiatan persiapan ini. Sehingga jangan sampai terjadi ada kluster-kluster, dan tentunya ini menjadi komitmen bersama. Baik juga dari pihak hotel, baik juga dari pihak panitia, penyelenggara, pendukung, dan juga desa-desa yang ada di sekitar Mandalika. Dan memang kita upayakan bahwa kegiatan internasional ini juga harus bisa menghidupkan perekonomian rakyat, perekonomian desa, UMKM. Tetapi desa-desa tersebut harus sudah vaksinasi di atas 80%. Desa-desa tersebut harus positivity rate-nya harus di bawah 1,5%. Desa-desa tersebut harus bisa menyiapkan isolasi kalau misalnya ada yang sakit. Dan tentu ini akan juga menghidupkan hotel-hotel di mana ada lebih 25 hotel yang akan didomisili oleh mereka pendatang dari asing, dan hotel-hotel juga sudah dilatih bagaimana supaya ada check-in, check-out dengan menggunakan QR code. Karena semua warga asing yang datang ini sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sudah menggunakan e-hack. Dan tentu ini terus-menerus kita akan jaga. Dan yang kita jaga tidak hanya pendatang asingnya, bukan pembalap asingnya saja. Kita juga harus menjaga, melindungi masyarakat sekitar. Kita juga harus menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, bahu-membahu kita dengan Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Fikri, dan kemudian juga oleh Bapak Gubernur, dengan juga Bapak Kapolda, dan juga Danrem, ini bersama-sama untuk melakukan koordinasi penanggulangan COVID, dan sekaligus juga menjadi tugas bersama kita, yaitu kolaborasi pentahelix, sebagaimana yang sering didukungkan oleh Satgas COVID-19 Nasional. Pak Alex, dalam masa pramusim ini kan tadi Pak Gubernur katakan ini exercise juga ya. Dari Anda, menurut Anda apa yang perlu dicermati oleh semua pihak di masa exercise ini agar kemudian exercise-nya bisa maksimal dan bisa digunakan di hari H main event-nya di bulan Maret nanti? Ya, jadi ini memang betul-betul exercise yang mahal karena Indonesia mendapat kepercayaan melaksanakan multiple bubble. Jadi multiple bubble ini belum dilaksanakan di negara lain. Kalau ini berhasil, tentu ini akan bisa menjadi prototipe kita untuk di bulan Maret. Di bulan Maret nanti dengan 100.000 penonton. Tentu ini tantangannya akan lebih besar. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan exercise mulai dari kedatangan dan kemudian turun di bandara. Dan di bandara melalui beberapa checkpoint, termasuk juga checkpoint dari KKP, kemudian karantina, kemudian juga dari pihak imigrasi, itu berlangsung cepat. Jadi artinya dengan membuka outlet yang cepat, antrian yang
dengan menjaga jarak ini bisa terkendali dengan baik. Bahkan sesudah keluar dari bandara, mereka akan masuk ke dalam kendaraan masing-masing. Dan ini juga sudah diatur desinfektannya dan kemudian juga bagaimana mereka tetap menggunakan masker, kendati pun sudah di dalam kendaraan masing-masing, untuk tetap mempertahankan bubble-nya. Dan tadi pagi, apa yang kita lihat, mereka sudah ada di hotel, mereka bisa keluar dari hotel untuk jogging, tapi tetap di daerah bubble-nya. Sebagai contoh di hotel Novotel misalnya. Hotel Novotel itu punya zonasi dari mulai area depan sampai ke area beach, jadi area pantai. Jadi artinya daerah pantai itu sudah menjadi zonasi hijau. Jadi kalaupun dia berenang ataupun dia jogging, bermain pasir, dia bisa menikmati keindahan pantai Mandalika. Dan kemudian Novotel juga sudah kita latih untuk bisa melihat karyawan-karyawannya mana yang bergejala, mana yang tidak, dan kita sudah bedakan mana yang sudah divaksinasi 2 kali, mana yang belum. Jadi oleh karena itu hotel sendiri juga harus memang menjadi satgas. Jadi sebagaimana di instruksi Mendagri, semua pelayanan publik itu akan berubah menjadi satgas yang mengatur bagaimana secara internal karyawannya sendiri jangan menjadi karyawan yang bergejala ataupun yang OTG, tetapi karyawan yang memang benar-benar sehat. Dan tentu bagi mereka yang OTG dalam screening kita, ini akan kita isolasi. Dan untuk isolasi ini juga kita tanamkan kepada desa-desa di Mandalika, bukan menjadi stigmatisasi. Justru ini menjadi kontribusi dia untuk menjaga supaya penularan tidak semakin tinggi. Sehingga desanya bisa menjadi zonasi hijau. Baik. Pak Gubernur, tantangannya besar nanti ini ketika 100.000 penonton, Pak Alex katakan. Apa tanggapan dari Anda, Pak Gubernur? Ya tentu seperti dikatakan Bang Alex, ini exercise yang mahal ya. Jadi kami sangat berhati-hati dengan harapan teman-teman ini sukses hingga menyemangat kita untuk menghadapi event yang lebih besar di bulan Maret. Kami optimis, mudah-mudahan kerja keras semua pihak berbuah manis nantinya. Oke, baik. Pak Gubernur, kemarin kita tahu Pak Erlangga juga mengumumkan bahwa memang ada kenaikan kasus ya. Di NTB juga ada kenaikan angka kasus terutama di Kota Mataram. Apa evaluasi dari Pemprov terkait dengan kenaikan kasus ini, Pak? Ya memang ada kenaikan atau peningkatan kasus ya, tapi sebagian besar untuk kami sebut semuanya itu relatif tanpa gejala dan tidak dirawat. Ya mudah-mudahan semuanya berlangsung sesuai dengan rencanakan, yang terpapar pun bisa kembali pulih seperti sedia kala. Sejauh apa kalkulasi dari Pemprov dalam beberapa pekan ke depan, karena prediksinya sekali lagi akan ada kenaikan kasus sampai dengan Februari dan juga Maret? Ya kita tentu berharap ya, walaupun kita dari hasil simulasi sih akan ada peningkatan, tapi peningkatan ini tidak membuat kita panik. Nah bagaimanapun kepanikan ini yang kadang-kadang membuat imunitas dan korban lebih banyak. Jadi kita sosialisasi bahwa akan ada peningkatan, tapi tidak lantas peningkatan ini menyebabkan kita panik, asal imunisasi terus kita gesa, kemudian protokol kesehatan minimal menggunakan masker akan lebih diperketat lagi. Baik, terakhir Pak Gubernur, apa pesan Anda kepada masyarakat, terutama di NTB yang mungkin punya ekspektasi antusiasme yang besar untuk bertemu dengan para pebalap, tapi memang karena situasinya tidak memungkinkan, ya kemudian juga harus juga menahan diri. Apa yang mau Anda sampaikan agar kemudian ini exercise yang mahal ini bisa sukses dan bisa sampai dengan di hari penyelenggaraan di main event semuanya bisa berjalan dengan lancar? Tentu euforia nggak bisa dihindarkan ya, tapi kan kita mungkin harus membatasi diri untuk berinteraksi karena mereka dilarang. Nah mudah-mudahan pemahaman dan pengertian ini bisa disadari juga oleh masyarakat. Kita mampu melihat dengan perasaan berkecamuk, bermacam-macam perasaan dilihat dari jauh aja sementara. Oke, baik Pak Gubernur, kita berharap exercise ini bisa berjalan dengan lancar, semuanya aman, sampai juga nanti di main event penyelenggaraan MotoGP, NTB sebagai tuan rumah tentu sudah sangat siap dan kita akan melihat bagaimana exercise pramusim ini akan berjalan beberapa hari ke depan. Terima kasih banyak Pak Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, terima kasih juga Pak Alexander Kaginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam.